Longsor. Di Deli Serdang, ratusan rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terendam banjir. Ketinggian air di beberapa lokasi berkisar 50 cm hingga 1 meter. Curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara dalam beberapa hari ini mengakibatkan Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini dikepung banjir. Berdasarkan data sementara dari pihak BPBD Kabupaten Deli Serdang, hingga saat ini diperkirakan ribuan rumah warga ini terendam banjir yang menyebar di 6 kecamatan. Seperti di Kecamatan Tanjung Morawa, Batangkuis, Patumbak, Sunggala, Hamparan Perak, dan Labuan Deli. Dari pantauan lokasi banjir di Desa Dalu, 10 Kecamatan Tanjung Morawa, dan Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, sejak Rabu dini hari ini, warga sudah mulai mengungsi ke lokasi yang lebih aman lagi. Hanya selang beberapa jam saja, ketinggian air yang merendam rumah warga di 2 kecamatan itu diperkirakan mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir juga merendam jalan arteri dan juga jalan Sultan Serdang yang menghubungkan kota Medan menuju Bandara Kuala Namu. Nggak bisa bang, macam lah. Kami bisnis sendiri nih bang. Iya. Ada. Masih dari Sumatera Utara, di mana banjir dengan ketinggian mencapai 4 meter ini merendam 250 rumah dan puluhan kendaraan di perumahan Villa Patumbak Permai di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akses jalan di perumahan Villa Patumbak Permai, Jalan Pelajar Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Rabu kemarin terendam banjir hingga 1 meter. Luapan air yang menggenangi kawasan perumahan ini diduga imbas tingginya intensitas hujan, membuat volume air sungai penuh yang menyebabkan tanggul pecah. Akibatnya, sekitar 250 rumah terendam dengan ketinggian air mencapai 4 meter. Puluhan kendaraan pun, sepeda motor maupun mobil ikut terendam. Menurut warga, banjir besar ini terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Deli Serdang bersama Tim SAR Sumatera Utara, TNI dan Polri kemudian melakukan evakuasi terhadap warga yang tinggal di permukiman tersebut. Ya, kalau kita lihat banjirnya cukup parah ya, sampai mobil-mobil terendam dan seperti itu terjebak di banjir. Kita akan mengupdate bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kita Nofri Afandi. Selamat pagi Nofri, bagaimana kondisi terkini banjir di Medan, Sumatera Utara, Nofri? Ya, dan sepertinya kita ada gangguan komunikasi dengan Nofri. Ya Nofri, silakan. Ya, pemirsa, ini merupakan bencana banjir yang melanda Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana villa ini juga merupakan salah satu lokasi yang sangat-sangat terdampak banjir yang cukup parah. Kalau Anda saksikan beberapa informasi kami sebelumnya, memang banjir ini merendam permukiman warga yang sangat-sangat masif ya. Iya, sampai mencapai 4 meter informasinya. Iya. Kemudian kalau kita lihat ini sudah mulai surut namun menyisakan lumpur yang dibawa oleh banjir. Kita akan mengupdate kondisi terkini di sana. Nofri, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Silakan Nofri. Ya, baik Mala dan juga pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak Selasa malam hingga Rabu kemarin di wilayah aglomerasi seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai ini menyebabkan banjir melanda sejumlah wilayah. Tentunya ini juga akibat dari debit air kiriman cukup besar dari wilayah hulu ataupun pegunungan yang menyebabkan sejumlah sungai seperti Sungai Deli, Sungai Bandera, dan Sebelawan ini meluap hingga melanda pemukiman warga. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini, di Villa Patumbak Permai di Jalan Pelajar Marindal 1, pemirsa. Ini bisa kita lihat di Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ini, lumpur saat ini cukup tinggi ataupun sisa banjir kemarin ini bisa mencapai 30 cm, pemirsa, sehingga warga yang tinggal di kompleks ini kesulitan untuk kembali ke rumahnya dan membersihkan puing-puing
banjir. Kita bisa lihat pemirsa di depan saya saat ini ada salah satu rumah yang terdampak. Bisa dilihat ini jejak air, ini bisa mencapai 2-3 meter atau melebihi pintu masuk dari rumah ini. Tentunya ini menggambarkan seperti apa cukup parahnya banjir yang terjadi pada Rabu kemarin. Nah, pemirsa, kita bisa lihat lagi di sini lumpur masih cukup banyak di sekitar kompleks ini. Bahkan ini puluhan kendaraan milik warga yang juga ikut hanyut terbawa aliran air banjir. Seperti diketahui pemirsa, di sekitar komplek ini ada salah satu sungai dan ini yang menyebabkan air meluap hingga melanda pemukiman warga di kompleks ini. Nah, saya akan coba berbincang pemirsa dengan salah satu pemilik rumah ataupun warga yang tinggal di sini. Sudah ada Bapak Paulus. Pak Paulus, boleh bergabung bersama kami, Pak? Ya. Baik, Pak Paulus, sebelumnya saya turut berduka dengan kejadian ini dan saya ingin bertanya seperti apa kira-kira kronologis awal terjadinya banjir ini, Pak, pada Selasa dan Rabu kemarin ini? Kalau Selasa masih lumayan, seginilah batasnya. Seginilah batasnya, masih bisa kita melarikan diri. Kronologis hari Rabu, pas jam 1:30, istri saya bangunkan saya. Yo bang, nampaknya banjir lagi. Kami larilah bersama. Pas aku di pos, aku panggil lah, yuk. Tinggalkanlah keretaku di pos. Jelang kamu nggak mengantar, ambal sama istri saya ke musola di perumahan sebelah. Gak sampai 15 menit, mau balik lagi, aku nggak bisa lagi, seginilah airnya. Itulah kronologisnya, memang sungguh luar biasa. Tahun ini sungguh luar biasa. Inilah lumpur semua, baju semua nggak ada lagi bisa dipakai. Semuanya rumah, pintu di tengah sana udah hancur. Semualah surat-surat, buku anak saya yang sekolah nggak ada lagi semuanya. Ini habis semua, laptop semua habis. Dan rumah saya dalamnya sudah ada nggak lagi bisa layak untuk dipakai lagi. Itulah kronologisnya terjebak. Di rumah dari perumahan ini banyak yang terjebak, ada yang masuk genteng, ada yang banyaklah terjebak. Inilah situasi kami sebenarnya. Lagi pula istri saya kemarin itu lagi hamil. Dia hamil 8 bulan. Ibaratnya nggak tahu lagi lah solusinya itu, nggak tahu lagi lah keadaan istri saya kemarin itu udah dibawanya. Udahlah, angkat aja dulu anak kita. Pas bang, ambal kami nggak ada di sini, aku bawa ambal. Istri saya lagi hamil lah posisinya. Mungkin bisa disampaikan harapan. Dari pemerintah daerah untuk solusi buat kami. Kami hanya sebagai gimana lagi kamu tinggal. Rumah kami gak bisa layak dipakai lagi, lumpur. Gak mungkinlah selamanya kami tinggal di rumah saudara. Sedangkan saya sebagai ojol, tahulah pendapatan sebagai ojol di lapangan. Cuman kami hanya mohon sama Delpoper sama juga sama pemerintah daerah. Gimana solusi buat kami? Gak mungkinlah kami kontrak, sedangkan gak mungkin kami tinggalkan rumah ini juga. Gimana kan tinggal? Cuman solusi dari perumahan atau dari pemerintah daerah untuk buat kami semua masyarakat di rumah ini. Segera tertangani dan mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dan berwenang. Nah, pemirsa, seperti itu tadi seperti apa kronologis kejadian banjir ini di mana melanda 250 rumah di Villa Patumbak Permai ini. Semoga warga dapat segera menempati rumahnya dengan bantuan-bantuan dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah. Demikian saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Novria Fandi, informasi langsung mengenai bencana banjir di Deli Serdang. Kita juga sangat-sangat prihatin dengan apa yang menimpa warga ya. Semoga segera mendapatkan bantuan dan juga jalan keluar sehingga banjir ini tidak lagi terjadi.